Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, para peserta kajian online FB Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan dirahmati, dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membahas tentang kitab Irsyadul Anam li Ma'rifati Ahkamis Shiyam. File PDF-nya sudah menyebar di grup-grup Yayasan Syahamah atau yang dikelola oleh teman-teman dari Syahamah. Kalau ada di antara kita yang belum punya file PDF kitab ini, bisa japri saya atau bisa tanya ke para ustadz yang mengajar di majelis-majelis ta'lim yang berada di bawah naungan Yayasan Syahamah. Kitab ini adalah kitab yang membahas tentang hukum-hukum puasa, rukun-rukun puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Ada beberapa nasihat di antaranya terkait dengan puasa, kemudian juga hal-hal yang disunahkan dalam bulan Ramadan, hal-hal yang disunahkan ketika kita berpuasa dan lain sebagainya. Kitab ini dikarang oleh guru kita, Syekh Nabil Asy-Syarif. Irsyadul Anam li Ma'rifati Ahkamis Shiyam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Fa inna shiyam syahri Ramadan al-mubarak ibadatun 'azimatun. Sesungguhnya puasa bulan Ramadan adalah ibadah yang agung, ibadah yang sangat besar pahalanya. Khassahallahu bi khassa'isah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa Ramadan memiliki beberapa kekhususan, memiliki beberapa keistimewaan. Jadi puasa di bulan Ramadan, ya, ini sebagaimana kita tahu bahwa ia termasuk salah satu keistimewaan dan kekhususan yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad ada syariat puasa, tetapi tidak di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah afdhalus syuhur, sayyidus syuhur. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, bulan yang paling utama. Jadi karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling utama, maka puasa yang Allah wajibkan kepada umat Muhammad dijadikan di bulan yang paling utama, yaitu bulan Ramadan. Nah, ibadah puasa itu sendiri khassahallahu bi khassa'isah, memiliki beberapa kekhususan. Minha, di antara kekhususan atau keistimewaan yang Allah jadikan ada pada puasa di bulan Ramadan, itu adalah ma warada fil haditsil qudsi alladzi akhrajahu al-Bukhari. Qala Allah Ta'ala, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang dimulai dengan Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin, setiap kebaikan, bi'asyri amsalihha, akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 pahala, ila sab'i mi'ati dha'fin, dan terkadang karena sebab-sebab tertentu dilakukan dengan penuh kesempurnaan, pahalanya dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Disebutkan di dalam hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala mengecualikan puasa. Fa innahu li. Ya, kalau ibadah-ibadah yang lain itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 10, terkadang sampai 700. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan hadis tersebut? Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah milikku. Ya, semua ibadah adalah milik Allah, tetapi kenapa puasa disebutkan secara khusus bahwa ia adalah milik Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini?
Karena puasa itu adalah ibadah yang jauh dari sisipan-sisipan niat riya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa itu tidak ada yang mengetahui bahwa seseorang itu melakukan puasa ataukah tidak kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan ibadah yang lain. Baca Al-Quran, kalau dengan suara, semuanya bisa mendengar suaranya. Ibadah sholat, apalagi berjamaah di masjid, mulai dari keluar rumah, seseorang kalau sudah memakai pakaian sholat, ya, pakai sarung, pakai peci, bawa serban, bawa sajadah, semua orang bisa melihat. Nah, ibadah-ibadah yang bisa dilihat, yang tampak oleh orang lain, ini mudah sekali disisipi oleh niat-niat riya, niat-niat tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, puasa, ya, puasa ini berbeda. Ini adalah ibadah yang memiliki kekhususan bahwa pelakunya itu mudah, ya, tidak sesulit menjaga keikhlasan di ibadah-ibadah yang lain, ya. Ibadah puasa itu potensi untuk berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat besar. Karena orang yang berpuasa misalkan mungkin saja bisa saja, ya, sangat mudah bagi pelaku puasa tiba-tiba kemudian secara sembunyi-sembunyi ketika jam 12 siang, waktu panas, dia ingin minum, dia akan masuk ke dapurnya, membuka kulkas, kemudian minum 2 gelas besar misalkan. Kemudian setelah itu dia puas minum, keluar dari dapur, seakan-akan ketika dilihat orang dia masih sedang berpuasa. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan? Karena ia betul-betul ingin menjalankan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Makanya kemudian disebutkan di dalam hadis qudsi ini bahwa puasa itu milik Allah, padahal semua ibadah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena apa? Karena ibadah puasa ini memiliki kekhususan pelakunya, ya, relatif lebih mudah menjaga niat ikhlas semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Wa ana ajzi bihi, kata Allah, dan akulah langsung yang akan membalasnya. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain, itu disebutkan bahwa ibadah-ibadah itu akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10, menjadi 700, kecuali puasa. Allah langsunglah yang akan membalas pahala bagi orang yang berpuasa. Artinya apa? Dengan barokah puasa bisa jadi kita akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibebaskan dari seluruh dosa yang pernah kita lakukan dan kita akan dimasukkan ke dalam surga. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala furida siyamu ramadhan fi sanati tsaniyati lil hijrah. Ibadah puasa Ramadan difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tahun kedua Hijriah. Jadi selama berapa itu? 15 tahun setelah masa kenabian. Selama 15 tahun ketika pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama sampai 15 tahun berikutnya, umat Islam belum diwajibkan melakukan puasa. Ini menunjukkan bahwa berbagai ibadah atau syariat yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan secara bertahap, ya, secara bertahap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama 9 tahun, berpuasa Ramadan, ya, karena puasa Ramadan itu diwajibkan pertama kali pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah wafat pada tahun 10 Hijriah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati ibadah puasa di bulan Ramadan itu selama 9 tahun. Waqad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sanawatin. Rasulullah berpuasa selama 9 tahun puasa Ramadan. Tuwfiya ba'daha. Setelah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Wasiyamu Ramadhan wujubuhu ma'lumun minad dini bid-darurah. Puasa Ramadan itu hukum wajibnya adalah ma'lumun minad dini bid-darurah. Artinya apa?
hukum wajib puasa Ramadan itu diketahui tidak hanya oleh para ulama, tetapi juga diketahui oleh semua orang, ya, orang-orang awam, orang-orang yang tidak pernah belajar di pesantren, orang-orang yang tidak pernah belajar di TPQ misalkan sejak kecil, orang-orang yang tidak bisa baca Quran, orang yang awam sekalipun, mereka akan tahu, ya, bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Nah, ini diistilahkan oleh para ulama dengan istilah ma'lum minad dini bil darurah. Artinya apa? Semua orang tahu hukum wajibnya puasa. Tidak hanya ulama, tapi juga orang-orang awam. Oleh karena itu, faman jahada fardiyatahu, maka barang siapa yang mengingkari kewajiban berpuasa Ramadan, fahuwa kafirun, maka hukumnya adalah kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa puasa Ramadan itu hukumnya tidak wajib, maka dia telah keluar dari agama Islam. Illa, ada pengecualian, illa an yakuna qariba ahdin bil islami au nahwahu, kecuali orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Dia tidak tahu bahwa hukum puasa Ramadan itu wajib. Selama dia dalam agamanya sebelum masuk Islam, dia tidak pernah mendengar bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Setelah dia masuk ke dalam agama Islam, dia juga belum pernah mendengar penjelasan dari seorang guru bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Lalu dia mengingkari, tidak meyakini kewajiban puasa Ramadan, maka hukumnya tidak kafir. Karena apa? Karena dia baru masuk Islam. Qaribu ahdin bil Islam. Au nahwahu, atau orang yang semacam itu, ya. Dia sudah lama Islamnya, tetapi dihukumi sama dengan orang yang baru masuk Islam. Siapa itu? Seperti siapa? Kaman nasya'a fi badiyatin ba'idatin 'anil ulama, seperti orang yang hidup, ya, tumbuh hidup di daerah pedalaman yang sangat jauh dari para ulama. Nah, orang yang hidup di daerah pedalaman, di situ tidak ada guru ngaji, di situ tidak ada kiai, di situ tidak ada penceramah, di situ tidak ada juru dakwah, di situ tidak ada TPQ sekalipun. Ada TPQ tapi jaraknya 300 km dari rumahnya. Ada pesantren tapi jaraknya 500 km dari rumahnya, misalkan dari desanya. Nah, orang yang seperti ini, kalau memang dia tidak pernah mempelajari bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib, karena memang tidak ada guru-guru agama di sana, lalu dia meyakini bahwa puasa Ramadan hukumnya tidak wajib, maka orang yang seperti ini hukumnya disamakan dengan orang yang baru masuk Islam, maka hukumnya apa? Dia tidak dikafirkan. Tapi kalau orang-orang yang hidup di tengah-tengah kita, di sini banyak pesantren, banyak TPQ, banyak majelis ta'lim, banyak da'i, banyak penceramah, tinggal belajar saja. Tetapi dia karena kesembronoannya, karena tidak perhatian terhadap ilmu agama, lalu orang yang seperti ini di tengah daerah, yang di tengah-tengah masyarakat yang jumlah pesantren sangat berlimpah, jumlah TPQ sangat banyak, jumlah guru agama sangat banyak, tetapi dia tidak mau belajar ilmu agama, lalu dia mengingkari kewajiban puasa, dia meyakini bahwa puasa itu tidak wajib, puasa Ramadan tidak wajib, maka hukumnya adalah apa? Kafir, keluar dari agama Islam. Ya, jangan disamakan antara orang yang ini dengan kasus sebelumnya yang saya sampaikan tadi, yang hidup di daerah pedalaman, di sana tidak ada guru, tidak ada pesantren, tidak ada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Tidak sama hukumnya, ya. Jadi yang kasus pertama tadi tidak dikafirkan, hukumnya disamakan dengan orang yang baru masuk Islam. Sedangkan kasus kedua yang saya sampaikan tadi, maka hukumnya adalah keluar dari agama Islam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, amma man aftara fi ramadana, adapun orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, li ghairi udhrin syar'iyyin, tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syariat, wa huwa ya'taqidu wujubahu, sedangkan dia tetap meyakini dalam hatinya bahwa puasa Ramadan itu wujubahu alaihi, diwajibkan atasnya, fala yakfuru, maka dia tidak kafir, bal yakunu 'asiyan, tetapi dia adalah orang yang fasik, ya. 'asin, fasik, pelaku maksiat, pelaku dosa besar. Wa alaihi qada'ul ayyamil lati aftara fiha, dan wajib bagi dia untuk mengqadha, wajib bagi dia untuk mengganti puasa yang ditinggalkan, hari-hari di mana dia meninggalkan puasa
Ramadan di dalamnya. Jadi orang yang meyakini bahwa puasa Ramadan itu wajib, tetapi dia tidak mau puasa Ramadan dengan berbagai alasan, karena godaan syaitan, karena saya nanti kalau berpuasa saya tidak bisa bekerja, kalau saya tidak bekerja anak istri saya makan apa. Nah, ini godaan-godaan syaitan seperti ini. Kemudian dia meninggalkan puasa Ramadan, tapi dia tetap meyakini bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib, maka orang yang seperti ini hukumnya adalah fasiq asin. Ya, dia telah terjatuh ke dalam dosa besar, dia telah melakukan satu maksiat yang luar biasa besar, dan dia tidak dihukumi kafir. Wasyamu lughatan al-imsaku. Puasa itu secara bahasa adalah menahan. Ya, menahan diri dari berbicara, diam. Ya, kenapa diam? Saya puasa dari bicara. Nah, itu secara bahasa dibenarkan. Ya, saya imsak, saya menahan diri dari ngomong masalah politik. Saya berpuasa dari berbicara masalah politik. Saya berpuasa dari berbicara masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan ilmu agama, misalkan. Ya, saya puasa dari medsos. Ya, tidak menggunakan medsos selama sekian waktu. Nah, ini secara bahasa bisa dikatakan seperti itu. Wa syara'an, dan secara syara', secara istilah, puasa itu adalah al-imsaku 'anil mufattirati, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, min aklin, yang berupa makan, wa syurbin, minum, wa ghairihima, dan selain keduanya. Minal fajri, waktunya adalah dimulai dari terbitnya fajar, hattal maghribi, hingga masuk waktu maghrib, hingga terbenamnya matahari, ma'an niyyati, disertai dengan niat al-mubayyatati, yang dijatuhkan pada malam hari, bil qalbi, dalam hati. Jadi orang yang tidak niat, nanti akan dijelaskan. Ya, niat itu sebenarnya mudah, nanti akan kita jelaskan di bawah. Ya. Orang yang tidak menjatuhkan niat pada malam hari, tidak berniat pada malam hari untuk berpuasa keesokan harinya, maka puasanya tidak sah. Wal aslu fi wujubi shiyami ramadhana qabla al-ijma'. Ya, berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu, kalau dia tidak niat di malam hari, tetapi pada siang harinya, pagi harinya, dia tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa, tidak melakukan hal-hal yang seandainya dilakukan orang berpuasa itu batal, ya, maka waktu berniat maksimal, batas maksimal kalau dalam puasa sunnah itu adalah apa? Sampai waktu zawal, sampai tergelincirnya matahari. Artinya sampai matahari condong sedikit ke arah barat, sampai masuk waktu zuhur. Jadi sebelum itu, kalau memang belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang seandainya dilakukan oleh orang yang berpuasa, puasanya batal, ya, belum melakukan jima dan lain sebagainya, kemudian dia berniat puasa jam 9 pagi, maka puasanya sah. Ini kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan, harus dijatuhkan niatnya itu pada malam hari, harus dinyatakan niat dalam hati itu di malam hari sebelum masuk waktu sholat subuh. Wal aslu fi wujubi shiyam Ramadan qabla al-ijma' ayatu kutiba alaikumus shiyam. Dasar atas wajibnya puasa Ramadan sebelum ijma', ya, ijma' tentu, ya. Para ulama semuanya sepakat menyatakan bahwa, tidak hanya ulama, semua umat sepakat menyatakan bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Dasar sebelum ijma' dari Al-Quran adalah kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi umat-umat Nabi sebelum umat Nabi Muhammad, mereka diwajibkan berpuasa tetapi tidak di bulan Ramadan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dasar dari hadis adalah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Artinya 5 perkara ini adalah perkara-perkara yang paling penting di dalam Islam. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, atau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis sholati, mendirikan salat, wa itaiz zakati, menunaikan zakat, wa hajjil baiti, berangkat haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan
Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wa tajibu muraqabatu hilali Ramadan lailatul 30 min Sya'ban li'annahu yajibu siyamuhu bi ahadi amrayni. Wajib dilakukan muraqabah, pengamatan hilal pada malam 30 Sya'ban. Wajib dilakukan, fardu kifayah. Ya, kalau nggak ada di suatu daerah yang melakukan pengamatan hilal, karena ini hukumnya adalah fardu kifayah, maka umat Islam di daerah itu seluruhnya berdosa. Tetapi kalau sudah ada sebagian umat Islam yang melakukan pengamatan terhadap hilal pada malam 30 bulan Sya'ban, sekarang ini bulan berjalan ya, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang jatuh sebelum Ramadan. Kalau sudah ada sebagian yang melakukan itu, maka gugur kewajiban dari yang lain. Li'annahu yajibu siyamuhu bi ahadi amrayni. Karena puasa Ramadan itu wajib dengan dua metode. Ya. Artinya apa? Metode untuk menentukan awal Ramadan, metode untuk menentukan kapan satu Ramadan itu ada dua. Salah satu dari dua ini ya, kalau sudah terjadi, maka kita tahu bahwa awal Ramadan sudah masuk. Jadi kalau ditanya orang kapan puasa Ramadan atau kapan kita puasa, jawaban yang pasti adalah 1 Ramadan. Jadi jangan menyebut tanggal jauh-jauh hari sebelumnya, ya. Kenapa? Karena hisab itu tidak dianggap di dalam metode penentuan awal bulan Hijriah. Hisab menurut ulama, ya, menurut para ulama, hisab itu tidak dibenarkan, ya, tidak dianggap. Itu hanya sifatnya membantu, bukan penentu utama. Penentu utama kapan masuknya awal Ramadan, kapan masuknya bulan Ramadan dan bulan-bulan Hijriah yang lain, itu adalah salah satu dari dua cara. Yang pertama adalah ikmali Sya'ban 30 yauman, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Yang kedua nanti akan saya jelaskan. Yang pertama itu keterangannya seperti apa. Yang kedua adalah ru'yati hilali Ramadan lailatul 30 min Sya'ban, melihat hilal bulan Ramadan pada malam 30 Sya'ban. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan berhari rayalah kalian karena melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum, dan jika tertutup atas kalian hilal itu dengan awan, dengan mendung, fa akmilu 'iddatasy Sya'bana, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban 30 yauman menjadi 30 hari. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa ashabus sunani wa ghairuhum. Jadi pada malam 30 Sya'ban biasanya di titik-titik lokasi ru'yatul hilal, muraqabatul hilal. Di Indonesia alhamdulillah sudah banyak. Kalau di Jawa Timur biasanya di Balai Ru'yat Bukit Condrodipo di Gresik. Nah, ini yang selalu ramai, ya. Tidak hanya awal bulan Ramadan, tidak hanya awal Syawal, tapi setiap awal bulan Hijriah, alhamdulillah di Balai Ru'yat Bukit Condrodipo di Gresik, ya kurang lebih setengah jam dari tempat saya di Mojokerto, itu selalu ada petugas-petugas, ya, dari lembaga atau Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Gresik itu yang selalu mengamati hilal, ya, selalu mengamati hilal. Jadi setiap malam tanggal 30 bulan Hijriah selalu ada petugas-petugas yang mengamati hilal. Kalau pada malam itu, ya, setelah terbenamnya matahari, mereka mengamati arah barat, ufuk barat. Setelah terbenamnya matahari, kalau hilal kelihatan, maka besok adalah awal bulan Hijriah. Nah, di bulan Sya'ban ini, nanti ketika malam, ya, hari ini misalkan tanggal 29 Sya'ban, maka menjelang masuknya waktu maghrib, sudah berada di lokasi banyak orang. Kalau Ramadan biasanya ramai, ya, bisa ratusan orang dari berbagai daerah, tidak hanya dari Kabupaten Gresik, tapi juga dari daerah-daerah sekitar, bahkan dari Surabaya, dari Malang, ya, dari Sidoarjo, dari
berbagai kota di Jawa Timur akan datang ke balai ru'yat ini, ya, balai muraqabah ini. Kemudian setelah terbenamnya matahari, mereka mulai mengamati ufuk barat. Ya, jadi hilalnya itu diamati kapan? Setelah terbenamnya matahari, bukan sebelum terbenamnya matahari. Setelah matahari terbenam, orang-orang yang ada di lokasi ru'yah itu kemudian melihat ke ufuk barat, ya, kaki langit sebelah barat. Kalau hilal kelihatan, maka besoknya ditetapkan sebagai tanggal 1 Ramadan. Kalau ada mendung, kemudian hilal tidak kelihatan, maka besok ditetapkan sebagai tanggal 30 Sya'ban, dan bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari, sehingga kemudian 1 Ramadan ditetapkan pada hari berikutnya. Jadi kita tunggu hasil muraqabatul hilal, ya. Kita tunggu hasil apakah hilal itu terlihat pada malam 30 Sya'ban ataukah tidak terlihat. Jadi jangan menjawab kapan Ramadan, tanggal 14 April. Enggak. Jadi kalau ditanya kapan 1 Ramadan atau kapan kita berpuasa, diperkirakan tanggal sekian-sekian, 13 atau 14 April. Saya nggak ingat, ya. Kalau berdasarkan kalender hisab, ya, itu tanggal berapa saya nggak ingat. Tapi yang jelas jangan menyatakan secara pasti kalau ditanya kapan puasa Ramadan, tanggal sekian April, ya. Yang jelas di bulan April. Tapi tanggalnya berapa? Kita menunggu hasil muraqabatul hilal atau hasil pengamatan terhadap hilal. Faman ra'a hilal Ramadana, maka barang siapa yang melihat hilal Ramadan pada malam 30 Sya'ban, shoma, maka dia berpuasa. Wa man lam yarahu, dan barang siapa yang tidak melihatnya secara langsung, wa akhbaruhu muslimun thiqatun adlun hurrun ghairu kadhibin, dan dia dapat kabar, dapat informasi dari seorang muslim yang terpercaya, muslim, ya, terpercaya, adil, merdeka, bukan budak, ghairu kadhibin, bukan pendusta. Ya, adil di sini maksudnya adalah adil secara zahir, ya, adil secara zahir. Dia adalah orang yang muslim, menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar, dan dia tidak terus-menerus melakukan dosa kecil sehingga mengalahkan atau jumlahnya melebihi seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan. Nah, jadi kita kan nggak tahu secara pasti orang ini adil apa enggak, secara zahiran wa batinan. Nah, yang dimaksud adil di sini adalah adil secara apa? Secara zahir. Wajib alaihi shiyam. Jadi kalau kita dapat informasi dari orang yang memiliki kriteria seperti yang disebutkan tadi, kemudian kita tidak melihat langsung, ya, walaupun kita tidak melihat hilal secara langsung, tetapi kalau kita dapat informasi bahwa hilal itu sudah terlihat dari orang yang muslim, thiqah, adil, hur, ghairu kadhib, maka wajib bagi kita untuk berpuasa. Faqad rawa Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan Ani bin Umar, dari Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ini adalah seorang sahabat yang mendapatkan kesaksian dari Rasulullah SAW bahwa beliau adalah rajulun soleh. Jadi Rasulullah itu menyebut secara khusus Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma sebagai apa? Rajulun soleh. Ya. Jadi beliau ini adalah wali min awliya'is sahabah, ya, salah satu wali di kalangan para sahabat, putra dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan akhbaratun nabiyyah, saya mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni ra'aitu al-hilal, bahwa saya telah melihat hilal. Fasama, maka kemudian Rasulullah berpuasa, wa amaron nasa bis-shaum, lalu Rasulullah memerintahkan umat manusia, masyarakat Islam ketika itu, para sahabat ketika itu untuk berpuasa. Sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa yajuzu, dan boleh, liman akhbarahu sabiyyun aw fasiqun aw imra'atun aw 'abdun bi ru'yatil hilali shaumu in wathiqa bihi. Jadi orang yang mendapatkan informasi, kata Syekh Nabil Syarif di dalam kitab ini, tapi yang memberikan informasi itu bukan orang yang memenuhi kriteria seperti yang kami sebutkan di atas tadi, tetapi yang memberikan informasi ini adalah anak kecil, belum balik, atau orang yang fasik, atau perempuan, atau
budak ya, atau budak, anak kecil atau orang fasik ya, orang dewasa tapi fasik, atau perempuan atau abad ya, hamba sahaya, kita dapat informasi bahwa salah satu dari mereka itu melihat hilal. Kalau kita percaya kepadanya ya, meskipun dia anak kecil yang belum balik, memberikan informasi bahwa dia telah berhasil melihat hilal, kalau kita percaya kepadanya, maka kita boleh berpuasa ya. Maka kita boleh berpuasa. Tetapi untuk sebagai sebuah ketetapan yang diumumkan ke masyarakat luas, kesaksian mereka ini tidak bisa diberlakukan ya. Kesaksian mereka ini tidak bisa dipakai. Jadi kalau ada seorang anak kecil memberitahukan kepada qadhi, kepada hakim bahwa dia telah melihat hilal ya, maka hakim ini tidak bisa menetapkan awal Ramadan besok berdasarkan kesaksian melihat hilal yang dilakukan oleh anak kecil. Tetapi secara individu, orang per orang, jika kita percaya terhadap berita yang disampaikan oleh anak kecil itu yang belum balik, atau oleh perempuan, atau oleh hamba sahaya, atau oleh orang yang fasik, maka kita boleh mengamalkan berita itu dan kita puasa keesokan harinya. Jadi perlu kami tegaskan, ini terlewatkan tadi, bahwa kalau untuk menentukan awal masuknya bulan Hijriah, ini cukup dengan satu orang ya, cukup dengan satu orang yang memenuhi kriteria muslim, adil, bukan pendusta, dan seterusnya tadi ya, seperti yang kami sampaikan tadi. Tapi kalau bulan-bulan Hijriah selain Ramadan ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu harus melalui kesaksian atau dengan kesaksian dua orang ya, harus dengan kesaksian dua orang. Khusus Ramadan cukup untuk menentukan apakah bulan Ramadan sudah dimulai atau belum, itu cukup dengan kesaksian satu orang yang telah berhasil melihat hilal. Wa illa akmala iddata Sya'bana 30 yauman. Kita lanjutkan tadi, kalau seseorang itu tidak percaya terhadap berita yang dibawa oleh anak kecil, oleh orang fasik, oleh perempuan, oleh hamba sahaya bahwa dia telah melihat hilal, kalau tidak percaya ya digenapkan saja bulan Sya'ban menjadi 30 hari, dan pada hari berikutnya baru kemudian dimulai puasa Ramadan. Fa idza athbatal qadhi as-shaumah, jika seorang qadhi, seorang hakim ya, atau seorang penguasa menetapkan puasa, wajib as-siyamu ala ahli baladil itsbat, maka wajib masyarakat di daerah itu ya, wajib bagi masyarakat di daerah itu untuk melakukan puasa. Wasairi ahlil biladil qaribati min baladir ru'yah bittihadil matali'. Begitu juga daerah-daerah sekitarnya ya, daerah-daerah sekitar daerah yang telah ditetapkan oleh penguasanya atau oleh hakimnya bahwa besok adalah 1 Ramadan, daerah-daerah sekitar itu juga mengikuti itu. Daerah-daerah sekitar itu yang dimaksud apa? Daerah-daerah yang dekat dengan daerah tersebut, bittihadil matali'i ay asyuruqi wal ghurub ya. Jadi tempat terbitnya matahari itu sama, tempat terbenamnya matahari sama. Jadi waktu terbenamnya matahari sama, kurang lebih waktu terbitnya matahari sama di daerah-daerah yang kriterianya seperti itu, yang dekat dengan baladul itsbat tadi ya, maka wajib juga mengikuti daerah tersebut untuk melakukan puasa. La man khalafa matla'uhum matla'aha ya, bukan daerah-daerah yang jauh ya, misalkan di sini ditetapkan puasa Ramadan besok ya, daerah yang jauh dari Indonesia, misalkan Bangladesh, Arab Saudi ya, tidak mengikuti daerah kita, tidak mengikuti balad itsbat yang ada di sini. Wadzalika 'inda Syafi'i, itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Amma 'inda Abi Hanifah, adapun menurut Imam Abi Hanifah, fayajibus shiyamu 'ala ahli kulli baladin, maka wajib berpuasa atas setiap penduduk di suatu daerah, alimu thubutas shiyami, yang mengetahui penetapan puasa, fi baladin ma, di daerah tertentu, mahma ba'udat, meskipun jauh
tilkal biladu, meskipun daerah-daerah tersebut jauh, anil baladil ladzi thabatat fihi ru'yatu, jauh dengan daerah penetapan awal Ramadan, daerah yang di situ berhasil dilihat hilal. Fayajibu indahu ala ahlil maghribi, maka wajib menurut pendapat Imam Abu Hanifah bagi penduduk di belahan bumi bagian barat, ya, Al-Aqsa yang terjauh sana, idza alimu bi thubutis siyami fil masyriqi, jika mereka mengetahui penetapan puasa di belahan bumi bagian timur. Wa kadzalikal aks, dan begitu sebaliknya. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, kalau di Beirut misalkan sudah terlihat hilal, maka wajib bagi seluruh penduduk dunia, sampai Amerika sana, sampai Eropa sana, sampai Indonesia, sampai Papua, semuanya wajib mengikuti. Kalau sudah terlihat hilal dengan kriteria yang benar, ya, dengan kriteria yang benar sesuai dengan syariat bahwa hilal sudah terlihat di Mekah misalkan, maka seluruh penduduk bumi wajib untuk mengikutinya dan wajib berpuasa semuanya. Nah, ini menurut Imam Abu Hanifah. Jadi ini adalah masalah furu', ya. Ini bukan masalah prinsip akidah, ini adalah masalah cabang. Masalah cabang syariat yang memang ada perbedaan pendapat. Jadi kalau kita di Indonesia melihat ada sekelompok orang yang kemudian mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, maka jangan diingkari, jangan ditegur, karena memang ini adalah pendapat yang valid di kalangan para ulama mujtahidin. Kalau kemudian mengikuti hasil ru'yah yang ada di Mekah misalkan, kalau memang di sana sesuai dengan kriteria yang digariskan oleh syariat bahwa hilal itu sudah terlihat, maka di Indonesia ada sekelompok orang yang mengikuti itu, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, tapi kalau ingin mengikuti mazhab Syafi'i, maka kita ikuti hasil ru'yatul hilal, hasil muraqabatul hilal yang ada di daerah kita sendiri di Indonesia. Kalau di Beirut misalkan, ya, sudah terlihat hilal, kemudian kita ikut hasil pengamatan hilal yang dilakukan oleh teman-teman di Beirut, di Libanon, maka itu boleh, ya, boleh sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi ini tidak perlu dipertentangkan, ini tidak perlu dijadikan sebagai bahan perdebatan yang luar biasa, ya, karena ini adalah memang masing-masing mengikuti pendapat seorang mujtahid dan itu dibenarkan di dalam syariat Islam. Kajian kitab Irsyadul Anam untuk sesi yang pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada hari Kamis depan. Barakallahu fikum. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.